Sang bos muncul, Federico Chiesa merapat. Penggemar Chelsea yakin, mereka telah melihat tanda bahwa Federico Chiesa akan bergabung dengan klub London Barat tersebut. Tanda tersebut berupa kehadiran pemilik klub, Roman Abramovich di Stamford Bridge, untuk menyaksikan laga Chelsea versus Manchester United pada akhir pekan kemarin. Football London melaporkan bahwa para penggemar yakin, keberadaan sang raja minyak itu di London adalah, kalau dia datang untuk menyetujui sejumlah perekrutan pemain anyar pada Januari di Stamford Bridge. The Blues dilaporkan siap mengajukan tawaran monster sebesar 84 juta pound sterling atau setara 1,6 triliun rupiah. Namun, saat ini belum ada negosiasi antara Chelsea dengan Juventus untuk Federico Chiesa, ungkap yang dikatakan Fabrizio Romano via podcastnya. Tuchel cadangkan Christensen agar perpanjang kontrak. Chelsea berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan kontrak anyar dengan Andreas Christensen. Hal ini karena kontrak bek asal Denmark tersebut di Stamford Bridge bakal habis pada akhir musim nanti pada Juni 2022. Christensen diandalkan manajer Chelsea, Thomas Tuchel, di musim ini. Pemain 25 tahun ini sudah tampil dalam 13 laga bersama Chelsea di semua ajang musim ini dengan torehan 1 gol. Namun dalam 3 laga terakhir, Tuchel memilih untuk membangku cadangkan Christensen. Manajer asal Jerman ini mengungkap hal ini dilakukannya agar Christensen segera untuk menandatangani kontrak baru dengan The Blues. Tidak, justru sebaliknya, jawab Tuchel ketika ditanya, apakah kurangnya waktu bermain menghalangi peluangnya untuk menandatangani kontrak baru, yang dikutip dari situs resmi klub. Chelsea akan sabar dengan Lukaku. Performa kurang menjanjikan yang ditunjukkan Romelu Lukaku menciptakan keraguan, apakah dia akhirnya bisa sukses di Stamford Bridge. Lukaku sebelumnya pernah gagal saat bergabung pada musim panas 2011, sehingga dipinjam-pinjamkan ke sejumlah klub. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel yakin, Lukaku segera menciptakan dampaknya di London Barat. Namun, untuk sekarang Tuchel menginginkan agar Lukaku kembali ke kondisi terbaik lebih dulu. Saya kira ini adalah sebuah proses adaptasi dalam 2 cara, tim akan beradaptasi pada dia, dan dia akan beradaptasi pada tim. Hal terpentingnya adalah dia bugar, dan mendapatkan kebugaran dan level fisik, sehingga dia bisa menjadi starter untuk kami. Sisanya, saya cukup yakin akan beres dengan sendirinya, sahut Tuchel dilansir Stadium Astro. Di tengah usahanya menambah pundi-pundi golnya untuk Chelsea, Lukaku justru menerima nasib apes karena cedera pergelangan kaki. Mantan penggawa Manchester United dan Inter Milan itu terpaksa harus melewatkan 6 pertandingan The Blues. Lukaku akhirnya comeback dengan bermain selama 8 menit dalam hasil seri 1-1 melawan MU pada akhir pekan lalu. Paradoks Antonio Rudiger, ingin bertahan tapi tolak tawaran kontrak dari Chelsea. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, pada dasarnya Rudiger masih bahagia di Chelsea. Ia merasa Chelsea memiliki prospek untuk meraih banyak trofi di masa depan. Sehingga ia ingin menjadi bagian dari itu. Selain itu ia juga senang dilatih Tuchel dan bermain dengan skuad Chelsea saat ini. Sehingga sejak awal prioritasnya adalah bertahan di Chelsea. Namun, ada satu penghalang Rudiger bertahan di Chelsea. Itu adalah tawaran kontrak dari The Blues. Menurut laporan tersebut, Rudiger merasa gaji yang ditawarkan Chelsea saat ini terlalu kecil. Padahal ia merasa sudah berkontribusi besar di Chelsea, dan ia layak mendapat gaji yang lebih besar. Jika Chelsea tidak mau menaikkan tawaran mereka, Rudiger tidak akan mau menekan kontrak baru. Alhasil ia membuka kans untuk pergi sebagai free agent. Rudiger tidak perlu bingung mencari klub baru, karena sejumlah klub top Eropa siap menampungnya. Real Madrid dilaporkan sangat tertarik akan jasanya. Selain itu ada PSG dan Bayern Munchen yang juga mengamati situasinya. Hasil pertandingan Watford versus Chelsea. Pertandingan sempat di-stop untuk sementara waktu, menyusul adanya seorang supporter yang kolaps di salah satu tribun stadion. Merujuk laporan Sky Sports, pertandingan baru berjalan sekitar 13 menit, saat Marcos Alonso yang tengah berada dekat dengan kursi penonton bagian Graham Taylor Stand melaporkan kepada wasit, adanya supporter yang membutuhkan bantuan medis. Belakangan, diketahui supporter tersebut mengalami cardiac arrest atau gagal jantung. Laga dimulai kembali setelah 20 menit ditunda. The Blues membuka skor di menit ke-29 oleh Mason Mount. Tuan rumah membalas oleh Emmanuel Dennis di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum. Barulah gol kemenangan Chelsea dicetak Hakim Ziyech di menit ke-72. Dengan hasil ini Chelsea masih berada di puncak klasemen dengan raihan 33 poin.